dengan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di penghujung bulan Ramadan. Allah menerima segala amal ibadah kita, Allah menerima puasa kita, Allah menerima sujud kita, Allah menerima rukuk kita, Allah menerima segala doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usul wa tadinu biha suruq wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, junjungan kita, panutan kita, orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membasahi lisan kita, membasahi mulut kita, menuntun kita di masjid yang penuh barakah ini untuk mengambil khatmul Al-Qur'an dan membaca khatmul Al-Qur'an min kalamillah. Semoga Al-Qur'an yang kita baca, khatmah yang kita baca, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, menjadikan saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengatakan dan bersabda bahwasanya inna li khatimil Qur'an, sesungguhnya bagi orang yang menghatamkan Al-Qur'an da'watan mustajabah, ada satu doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa syajaratan fil jannah, dan orang yang menghatamkan Al-Qur'an dikasih satu pohon di surga Allah Subhanahu wa taala. Law anna ghuraban taran min asliha ila far'iha, kalau seandainya ada burung ghurab, ada burung gagak yang hitam terbang dari bawah, dari akarnya, dari akar pohon dari bawah di dalam surga, terbang dari bawah hingga naik ke atas, ila far'iha, sampai ke atas, la yudrikhu, tidak bakal sampai, hatta yudrikuhul haram, tidak bakal nyampe ke atasnya, dari saking tingginya, dari saking besarnya pohon yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang khatmul Quran. Wa kana Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, idza khatama al-Qur'an, kalau menghatamkan Al-Qur'an, da'a jama'a ahlahu wa da'a lahum. Kalau menghatamkan Al-Qur'an, Sayyidina Anas kumpulkan keluarganya, dari anaknya, dari cucunya, dari istrinya, dari familinya, dari tetangganya, semua dikumpulkan dan mendoakan mereka semua. Itulah apa yang disabdakan sama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bagi orang yang menghatamkan Al-Quran ada satu dakwah doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran bukan hanya kita diberi di akhirat saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam di dunia kita dimuliakan dengan Al-Quran. Di dunia kita dimuliakan dengan Al-Quran, apalagi kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan bagi para pembacanya, atau lebih-lebih dari para penghafalnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kaum innallaha rafa'a hadzal qaum bil Quran wa wada'a bihi akharin. Ada seseorang kaum yang dimuliakan dengan Al-Quran, dan ada beberapa kaum yang dihinakan oleh Al-Quran, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena saking mulianya Al-Quran, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran adalah yang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bagi orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran adalah orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi mereka menentang dengan hukum-hukum Al-Quran. Wal'iyadu billah. Man ja'al Al-Quran amamahu qadahu minal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, jadikan pedoman hidupnya dalam agamanya, dalam beribadahnya, qadahu minal jannah, akan dituntun oleh Al-Quran ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ja'ala Al-Quran khalfahu, barang siapa orang yang menjadikan Al-Quran khalfahu, di belakangnya, tidak menghiraukan Al-Quran, tidak mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran, qadahu ilan nar, Al-Quran akan menyeretnya ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Syekh Ahmad Al-Busiri menyebutkan dalam kitab burdanya, intatluha khifatan min harri nari ladha, atfa'ta harra ladha min wirdi hasyabimi, wa kal haud tabyad wujuh bihi min al-usati wa qad ja'u kal humami. Al-Quran kalau sampean baca karena takut dari api neraka, atfa'ta harra ladha min wirdi hasyabimi, sampean akan dapat memadamkan api Al-Quran karena sering membaca Al-Quran.
Kalau sampean kepingin di mukanya diterangkan, dibersihkan, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa orang yang membaca Al-Qur'an, maka akan diterangi wajahnya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dapat memberi syafaat kepada orang yang membacanya, yang sering baca Al-Qur'an di dunia dapat syafaat di akhirat oleh Al-Qur'an tersebut. Inna shaum, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, inna shaum wal Qur'an yashfa'ani yaumil qiyamah lil 'abd. Ada puasa dan Al-Quran dapat memberi syafaat kepada orang yang membacanya di hari kiamat. Yaqulu shaum, maka puasa berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ay Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, mana'tu ta'am wa syahawat bin nahar wa syafi'ni fihi." Puasa yang kita lakukan di siang hari akan menjadi pemberi syafaat kita di hadapan Allah, akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan, kata puasa, sesungguhnya mana'tu ta'am wa syahawat bin nahar. Saya larang dia untuk makan, saya larang dia dari syahwat bin nahar di siang hari. Saya larang dia makan, saya larang dia untuk mengumbar syahwatnya di siang hari. Kalau begitu ya Allah, jadikanlah aku memberi syafaat kepada orang yang berpuasa, kata puasa. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an pun juga memberi kita menjadi pembela bagi orang yang membacanya di hari kiamat. Yaqulul Qur'an, maka Al-Qur'an juga berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhun naum bil lail. Saya larang dia untuk tidur malam supaya baca Al-Qur'an. Ternyata dia di dunia baca Al-Qur'an. Wasyafi'ni fihi, maka berilah aku syafaat kepada orang ini ya Allah. Maka Al-Qur'an menjadikan syafaat kepada orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Kita biasakan untuk membaca Al-Qur'an. Kalamullah adalah kalamullah, firman Allah yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Bahkan satu huruf, seandainya seluruh manusia daripada jinnya, daripada manusia berkumpul untuk mengarang satu kitab yang untuk menyamai Al-Quran, satu hurufnya mereka tidak bakal menyamai Al-Quran. Satu huruf, bukan semua Al-Quran, satu huruf dari saking mulianya Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sakit, di dalam Al-Quran ada obatnya. Orang yang rezekinya kurang lancar, dalam Al-Quran ada obatnya. Orang yang kepingin hatinya tenang, di dalam Al-Quran ada obatnya. Maka semua dalam Al-Quran sudah lengkap dan sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan saya turunkan daripada Al-Quran, kami turunkan daripada Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma huwa shifa', di dalamnya itu ada syifa, ada pengobatan, ada obat, ada penawar. Warahmatul lil mu'minin, ada rahmat yang turun yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang menghafalkan atau yang membaca Al-Qur'an. Suatu ketika ada seseorang yang mempunyai anak sakit. Sahabat Nabi alaihi salatu wasallam pergi berdakwah. Sahabat Nabi berdakwah, tidak ada seseorang pun yang menyambutnya. Berdakwah di negara kufar. Suatu ketika kepala suku atau kepala desa daripada desa tersebut yang tidak menerima sahabat Nabi, anaknya terkena musibah, sakit, sehingga dicarikan dokter kemana-mana, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sehingga ada satu pengumuman bahwasannya siapa yang dapat menyembuhkan anak daripada kepala desa ini, kepala suku ini, bahkan diberi hadiah yang luar biasa. Makanya sahabat Nabi SAW langsung mengajukan diri untuk memberanikan diri untuk mengobati anak kepala desa yang sakit tersebut. Sehingga pada suatu saat, tatkala sudah datang di rumah itu, dia mengambil air dan membacakan Al-Quran di dalam air. Kemudian dia berikan kepada orang sakit, anak dari kepala desa yang sakit. Subhanallah, berkat izin Allah dan berkat kemuliaan Al-Quran, dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat tersebut diberi hadiah beberapa ekor kambing oleh keluarga kepala suku tersebut, dan dibawa pulang dan ingin disembelih. Para sahabat bertanya, tunggu dulu, sebelum kau nyembelih ini kambing, kita tanya dulu kepada Nabi Muhammad SAW, ini kambing halal atau haram? Karena tadi kita tidak kerja, tidak beli, kita hanya baca Al-Quran, kita tiupkan ke air, kita beri kepada orang sakit, kita dikasih. Apakah ini kambing halal? Maka berangkat semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakan kisah dari awal, bahwasanya di desa sana tidak disambut dengan orang, kemudian tidak diberi minum, tidak diberi makan, sampai ada kepala desa yang anaknya sakit, diobati kemana-mana gak sembuh, sampai akhirnya kami yang mengobati ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, apa yang kau baca wahai fulan? Apa yang kau baca dalam air itu? Apa katanya? Kami baca surat Fatihah ya Rasulullah. Rasulullah SAW tersenyum. Wa man 'allamaka hadza anna surat Fatihah? Siapa yang mengajarkan kamu bahwasanya surat Fatihah ini ayatul ruqyah? Ayat ruqyah, siapa yang ngajari kamu?
Dia tersenyum, aku yakin ya Rasulullah bahwasanya Fatihah adalah ummul Quran, adalah induknya Al-Quran. Di situ terdapat obat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, apa katanya? Kulu wadribu lisahman. Ayo makan kambingnya, tidak apa itu halal, dan saya kasih satu kambing untuk saya makan, kata Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, bagi orang yang rezekinya masih belum dilancarkan, ada di situ obat untuk melancarkan rezekinya. Suatu ketika Imam Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Tatkala di penghujung sakitnya, Sayyidina Utsman bin Affan datang ke dalam rumahnya, bertanya, ya Ibn Mas'ud, wa ma tashtaki? Wahai bin Mas'ud, kenapa, apa yang kau rasakan sekarang? Engkau mengadu tentang apa? Apa katanya? Saya mengadu tentang dosa-dosaku. Dosaku sangat banyak. Wa ma tarju? Apa yang kau harapkan sekarang ini? Kau mau meninggal, sakaratul maut, kau ingin menemui Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau harapkan? Al-Ghufran, adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, aku panggilkan tabib supaya mengobati kamu sekarang, agak meringankan bebanmu, sakitmu. La, at-tabib alladhi amradani. La, dokter malah yang buat saya sakit. Biarkan saya seperti ini. Saya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apa yang kau harapan? Kau mau uang? Saya la hajata li fi. Saya tidak butuh uang sekarang. Katanya Abdullah bin Mas'ud, bukan engkau wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau meninggal, uang yang dikumpulkan engkau bisa berikan kepada anak-anakmu. Apa katanya? Wallah, sumpah demi Allah, ma akhafu alaihimul faqra. Saya tidak takut anak-anak saya fakir miskin dan tidak makan, katanya. Kenapa? Ba'da allamtuhum surah fil Quran. Saya tidak takut anak saya tidak makan, saya tidak takut anak saya fakir miskin, karena setelah saya ajarkan satu surat dalam Al-Quran, insya Allah mereka tidak bakal fakir miskin. Apa itu, kata Sayyidina Utsman? Saya mengajari mereka surat Al-Waqiah. Saya mengajari mereka untuk membaca surat Waqiah, karena barang siapa orang yang membaca surat Waqiah tidak bakal tertimpa satu kemiskinan pun, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Man qara'a surat Al-Waqiah, barang siapa orang yang membaca surat Waqiah, lam tusibhu faqah, maka dia tidak dapat mendapatkan fakir miskin sama sekali, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Semoga berkat Al-Quran kita diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Al-Quran kita dituntun ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berkat Al-Quran yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Al-Quran yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Al-Quran yang banyak utangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Al-Quran yang rezekinya belum lancar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi